Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 SMP bersama saya Bu Ratna Prabawati, SPD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi fungsi part 2, yang mana sebab materinya antara lain: yang pertama, penyajian fungsi; yang kedua, menentukan banyaknya pemetaan; yang ketiga, rumus fungsi; dan yang terakhir, grafik fungsi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, dengan mempelajari, mendengarkan, dan memahami materi pada video pembelajaran, diharapkan peserta didik yang pertama dapat menyajikan suatu fungsi dengan benar, yang kedua dapat menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari suatu fungsi, yang ketiga dapat menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui, dan yang keempat dapat menggambar grafik suatu fungsi. Sebab materi yang pertama yaitu penyajian fungsi. Kalian telah mempelajari bahwa suatu relasi dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Karena fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi, maka fungsi juga dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Misalkan anggota himpunan A sama dengan 1, 3, 5 dan B sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jika fungsi f memetakan A ke B ditentukan dengan rumus fungsi fx sama dengan x min 2, maka nilai fungsi dari f1 sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1, F3 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1, dan F5 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dari nilai fungsi yang telah kita dapatkan ini, kita akan mencoba menyajikan ketiga nilai fungsi tersebut dalam 3 bentuk penyajian suatu fungsi. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah yang menggambarkan fungsi f tersebut sebagai berikut. Pada sisi kanan terdapat himpunan A beserta anggota-anggotanya, dan pada sisi kiri terdapat himpunan B beserta anggota-anggotanya. Jangan lupa dari himpunan A diberikan tanda panah menuju himpunan B dan diberikan huruf F di atasnya yang menandakan bahwa di sini fungsi f memetakan dari A ke B. Setelah itu kita pasangkan nilai x beserta nilai fungsinya tadi, 1 dengan negatif 1, 3 dengan 1, dan 5 dengan 3. Selanjutnya, penyajian dengan diagram kartesius. Hal pertama yang harus kalian gambar pada diagram kartesius yaitu sistem koordinatnya. Di sini terdapat sumbu x, yaitu garis yang mendatar, dan terdapat sumbu y, garis yang berdiri tegak. Jangan lupa pada ujung kanan dan ujung kiri kalian wajib memberikan tanda panah. Untuk sumbu y pada ujung atas dan ujung bawah kalian juga wajib memberikan tanda panah. Kemudian jangan lupa pada ujung kanan sumbu x kalian berikan identitas himpunan yang mewakili anggota himpunan x. Dan pada ujung atas kalian berikan identitas himpunan yang mewakili sumbu y. Di sini sumbu x mewakili anggota himpunan A dan sumbu y mewakili anggota himpunan B. Kemudian dari hasil nilai fungsi yang telah kita dapatkan, kita coba pasangkan. X yang pertama yaitu 1, nilai y-nya yaitu negatif 1. X-nya 1, y-nya negatif 1. Kemudian x yang kedua yaitu 3, nilai fungsinya yaitu 1. X3, nilai fungsinya 1. Kemudian dihubungkan menjadi 1 titik. Kemudian x yang ketiga yaitu 5 dan y-nya 3, setelah dihubungkan ketemu menjadi suatu titik. Demikianlah penyajian diagram kartesius suatu fungsi.
Bila dari diagram panah, ini bisa terlihat setiap anggota A tidak jomblo dan juga tidak selingkuh. Untuk melihat diagram suatu fungsi pada diagram kartesius, setiap anggota di sumbu X tidak mempunyai titik pasang lebih dari satu. Di sini angka 1 pasangan titiknya hanya 1, angka 3 pasangan titiknya hanya 1, dan angka 5 pasangan titiknya juga hanya 1. Kemudian penyajian yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Dari diagram panah, diagram kartesius, kita bisa membuat himpunan pasangan berurutannya, yaitu pada bagian X kita tuliskan setiap anggota A atau setiap anggota yang mewakili X, dan pada bagian sisi kanan kita tuliskan nilai fungsinya yang merupakan perwakilan dari Y. Di sini 1 pasangannya negatif 1, 3 pasangannya 1, dan 5 pasangannya 3. Untuk mengetahui suatu HPB termasuk fungsi atau tidak, kita hanya perlu melihat pada bagian X-nya saja, yaitu pada bagian kirinya saja. Bila tersebut hanya satu kali setiap angka di bagian X, maka dia termasuk fungsi. Tetapi bila suatu HPB, misalkan angka satunya ini disebutkan lebih dari 1, misalkan di sini 1,1 atau di sini 1,3, maka itu bukan termasuk fungsi, melainkan termasuk relasi. Subbab materi berikutnya yaitu menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, perhatikan uraian berikut. Yang pertama, jika anggota himpunan A sama dengan 1 dan anggota himpunan B sama dengan A, maka NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 1. Jangan lupa huruf N kecil di sini menandakan banyaknya anggota himpunan A, sedangkan NB berarti menandakan banyaknya anggota himpunan B. Satu-satunya pemetaan yang mungkin dari A ke B mempunyai diagram panah seperti tampak pada layar kalian. Kemudian yang kedua, jika anggota himpunan A 1 dan 2 dan anggota himpunan B sama dengan A, maka NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 1. Pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B tampak seperti diagram panah di layar kalian, yaitu hanya ada satu pemetaan yang mungkin terjadi. Jika anggota himpunan A sama dengan 1 dan anggota himpunan B sama dengan A dan B, maka NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 2, seperti tampak pada diagram panah di layar kalian. Kemudian yang keempat, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan A, maka NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 1. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B hanya ada 1, seperti tampak pada diagram panah di layar kalian. Kemudian yang jika A sama dengan 1, B sama dengan ABC, maka NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 3, seperti tampak pada diagram panah di layar kalian. Ilustrasi berikutnya, jika A sama dengan 1 dan 2, dan B sama dengan A dan B, maka NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 4, seperti tampak pada diagram panah di layar kalian. Ingat, suatu fungsi yang perlu kalian lihat hanyalah pada himpunan A saja. Yang penting tidak jomblo dan tidak selingkuh. Kemudian, terakhir, jika A anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya AB, maka NA sama dengan 3
dan NB sama dengan 2, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 8, seperti yang tampak pada diagram panah di layar kalian. Kalian bisa mempost video ini, kemudian cermati diagram panah yang tertera pada layar HP atau laptop kalian. Dengan mengamati uraian tersebut, untuk menentukan banyaknya pemetaan dari suatu himpunan A ke himpunan B dapat dilihat pada tabel berikut. Banyaknya anggota himpunan A ada 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, dan banyaknya anggota himpunan B ada 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B bisa dilihat pada tabel, dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A juga bisa dilihat pada tabel. Hasilnya tentu berbeda-beda karena pemetaan dari daerah asalnya pun juga berbeda. Kesimpulannya, jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan A kecil, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B kecil, maka yang pertama, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B kecil pangkat A kecil. Kemudian yang kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A kecil pangkat B kecil. Jadi di sini, bila pemetaannya dari A ke B, maka banyaknya himpunan yang belakang dipangkatkan banyaknya himpunan yang depan. Bila dari B ke A sama banyaknya himpunan yang belakang dipangkatkan banyaknya himpunan yang depan. Contoh soal, jika A adalah bilangan prima kurang dari 5 dan B adalah huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang pertama dari A ke B dan yang kedua dari B ke A tanpa menggambar diagram panahnya. Bila ada perintah tanpa menggambar diagram panahnya, maka kita cukup menggunakan rumus yang telah disajikan pada slide sebelumnya. Yang pertama, penyelesaiannya, anggota himpunan A bilangan prima kurang dari 5 yaitu 2 dan 3, maka NA sama dengan 2. Anggota himpunan B yaitu huruf vokal ada A, I, U, E, O, sehingga NB sama dengan 5. Pertanyaan yang pertama, pemetaan dari A ke B berarti B kecil pangkat A kecil. Diperoleh banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk pertanyaan yang B, pemetaan dari B ke A tinggal dibalik A kecil pangkat B kecil sehingga diperoleh 2 pangkat 5 sama dengan 32. Materi selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Bu Ratna mohon kalian perhatikan baik-baik materi yang akan saya jelaskan ini karena ini materi yang cukup sulit, tetapi materi ini selalu keluar dalam ujian. Misalkan, fungsi linier atau fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b, dengan a dan b suatu konstanta, dan x merupakan variabel, maka rumus fungsinya yaitu fx sama dengan ax plus b. Jika x sama dengan m, maka nilai fm sama dengan am ditambah b. Agar kalian mudah memahaminya, pelajarilah contoh berikut. Contoh soal,
Nomor 1, diketahui fungsi f linear dengan f0 sama dengan negatif 5 dan f-2 sama dengan negatif 9. Tentukan bentuk fungsi fx. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan ax plus b, f1 sama dengan 2, dan f2 sama dengan 1, maka tentukan yang pertama nilai a dan b, yang kedua bentuk fungsi dari fx. Penyelesaiannya, untuk yang nomor 1, karena f fungsi linear, maka fx sama dengan ax ditambah b. Dengan demikian diperoleh f0 sama dengan negatif 5. f0 sama dengan negatif 5 ini kita peroleh dari soal. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi linear ini. Sehingga diperoleh f0 sama dengan a dikali 0 ditambah b sama dengan negatif 5. A dikali 0 sama dengan 0 ditambah b sama dengan negatif 5. 0 ditambah b sama dengan b sama dengan negatif 5. Untuk menentukan nilai a, perhatikan langkah berikut. F negatif 2 sama dengan negatif 9, ini kita peroleh dari soal. Kemudian kita masukkan nilai x-nya negatif 2 ke dalam bentuk fungsi linear yang ini. Sehingga diperoleh f negatif 2 sama dengan a dikali negatif 2 ditambah b sama dengan negatif 9. A dikali negatif 2 hasilnya negatif 2a ditambah b. Karena b-nya nilainya negatif 5, maka di sini langsung diubah tandanya menjadi min 5 sama dengan negatif 9. Untuk mencari nilai a, dari bentuk baris ketiga ini menuju baris keempat, yang ada hurufnya letakkan di sebelah kiri, yang tidak ada hurufnya letakkan di ruas sebelah kanan. Sehingga diperoleh negatif 2a sama dengan negatif 9 ditambah 5. Negatif 2a sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi fungsi yang dimaksud adalah fx sama dengan ax ditambah b sama dengan a-nya diganti 2, b-nya diganti negatif 5, diperoleh 2x min 5. Selanjutnya, penyelesaian nomor 2, mencari nilai a dan b beserta rumus fungsinya jika f1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 1. Karena fungsi linear, maka fx sama dengan ax ditambah b. Dengan demikian diperoleh f1 sama dengan 2, artinya kita ganti x sama dengan 1 pada fungsi linear yang di atas ini. Diperoleh f1 sama dengan a dikali 1 ditambah b sama dengan 2. A dikali 1, hasilnya a ditambah b sama dengan 2. Di sini kita umpamakan a ditambah b sama dengan 2 merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya, info yang diketahui berikutnya yaitu f2 sama dengan 1. Maka kita ganti x pada fungsi linear di atas ini dengan angka 2. Diperoleh f2 sama dengan a dikali 2 ditambah b sama dengan 1. A dikali 2 menjadi 2a ditambah b sama dengan 1. Nah, persamaan ini kita umpamakan menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh kita kurangi kedua persamaan ini untuk mencari nilai salah satu variabel. Karena di sini operasinya pengurangan, a dikurangi 2a, hasilnya yaitu negatif a. B dikurangi b, itu habis atau 0, tidak perlu ditulis, sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Diperoleh negatif A sama dengan 1, sehingga A sama dengan negatif 1. Untuk menentukan nilai B, substitusikan A sama dengan negatif 1
Untuk yang tidak tahu, istilah substitusi artinya mengganti. Nah, dari sini untuk mencari nilai B, kalian terserah mau pakai persamaan pertama atau persamaan kedua, itu terserah kalian, tetapi pilihlah persamaan yang nilainya lebih mudah untuk dicari. Di sini Bu Ratna menggunakan persamaan pertama karena persamaannya cukup mudah, sehingga dari persamaan 1 diperoleh A ditambah B sama dengan 2. A kita ganti negatif 1, menjadi negatif 1 ditambah B sama dengan 2. Untuk mencari nilai B, ingat kembali, yang ada hurufnya letakkan di ruas kiri dan yang tidak ada hurufnya letakkan di ruas kanan. Sehingga diperoleh B sama dengan 2 ditambah 1, B sama dengan 3. Kesimpulannya, untuk pertanyaan yang pertama, nilai A dan B, yaitu A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 3. Kemudian pertanyaan yang kedua, bentuk fungsi fx, karena di atas saja tadi sudah kita misalkan fx sama dengan ax plus b, maka kita tinggal memasukkan nilai a dan b-nya, diperoleh fx sama dengan negatif 1x ditambah 3. Dalam aljabar, angka 1 tidak perlu dituliskan bila angka 1 tersebut merupakan konstanta suatu variabel, sehingga kita sederhanakan menjadi fx sama dengan min x ditambah 3. Subbab berikutnya yaitu grafik fungsi atau pemetaan. Suatu pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dibuat grafik pemetaannya. Grafik suatu pemetaan atau fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari suatu pemetaan atau fungsi. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi f yang memetakan x ke x ditambah 3 dengan domain x sebagaimana sehingga 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 8, x anggota bilangan real. Penyelesaiannya, untuk memudahkan menggambar grafik fungsi f, kita buat terlebih dahulu tabel yang memenuhi fungsi tersebut sehingga diperoleh koordinat titik-titik yang memenuhi seperti yang tertera pada tabel. Setelah kita menemukan titik-titik koordinat, maka untuk menggambar grafik fungsinya, nah jangan lupa di sini ada sumbu x dan sumbu y, sumbu x dan sumbu y, jangan lupa diberikan tanda panah pada ujung kanan dan ujung atas. Kemudian tuliskan skala angkanya dengan jeda yang teratur, tidak loncat-loncat. Barulah dari titik-titik yang sudah kalian temukan pada tabel ini kalian pasangkan. 0 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6, dan seterusnya. Karena di sini domainnya anggota bilangan real, maka dari titik-titik yang telah kalian temukan tadi wajib diberikan garis lurus. Mengapa demikian? Dari 0 sampai 1 itu juga termasuk bilangan real, sehingga pasti ada pasangannya. Hanya saja kalau kita gambar satu persatu itu tidak mungkin, akan menjadi tumpukan-tumpukan titik di sini. Sehingga untuk mempermudahnya kita beri saja garis lurus seperti ini. Tugas fungsi part 2, kerjakan tugas-tugas berikut pada selembar kertas folio. Jangan lupa berikan identitas kalian, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian berikan judul tugasnya, yaitu tugas matematika fungsi part 2. Kalian kumpulkan tugas kalian di masing-masing rak kelas kalian di dekat pos satpam paling lambat tanggal 23 Oktober 2020. Sekali lagi saya ingatkan, tugas kalian dikumpulkan di rak masing-masing kelas paling lambat tanggal 23 Oktober 2020. Silakan kalian pause video ini, salinlah soal pada
kertas jawaban kalian, kemudian barulah kalian jawab. Bu Ratna ingatkan, pada minggu ini kalian mendapatkan 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu tugas fungsi part 2 di selembar kertas folio. Tugas kedua yaitu kalian mengerjakan soal ulangan harian bab 3 materi relasi dan fungsi di Google Form. Kalian cek Kuiper kalian dengan cermat. Di situ ada link Google Form untuk ulangan hariannya. Kedua tugas kita berikan jeda waktu atau batas waktu selama 1 minggu. Jadi untuk pengerjaan ulangan harian juga terakhir tanggal 23 Oktober 2020. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan ya. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila kalian ada pertanyaan tentang materi, tugas-tugasnya, kecuali jawabannya, kalian bisa menanyakannya di DM IG saya, yaitu @ratnaps2229, atau kalian bisa chat saya di Kuiper. Semoga hari kalian menyenangkan, semangat belajar, selamat berkarya, selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.